Pemuda datang ke gerai lotre. Dia memilih 3 kartu gosok secara sembarangan. Pemilik toko mengira dia hanya bercanda. Ternyata pemuda itu menggosok ketiga kartu tersebut. Dan semua kartu tersebut menang. Pemilik toko mengira itu hanya keberuntungan semata. Ternyata pemuda meminta lebih banyak kartu gosok. Dia ingin memilih hadiah terbesar. Pemilik toko mengira dia mencari masalah. Dia mengatakan jika tidak mendapat hadiah besar, maka biarkan pemuda itu pergi dari sini. Pemuda itu tidak banyak bicara. Langsung memilih 1 kartu. Ketika dia menggosoknya, ternyata itu adalah hadiah 1 juta. Pemilik toko terkejut melihatnya. Dia tidak mengerti bagaimana pemuda itu selalu bisa memilih kartu yang menang setiap kali. Ternyata sebelumnya pemuda itu menggunakan obat mata tembus pandang, yang memiliki kemampuan tembus pandang pada semua benda. Dan obat ajaib ini, sebenarnya dia mendapatkannya dari mengocok ponselnya. Ponselnya setiap 2 jam akan mengocok sekali. Setiap kali akan mendapatkan berbagai macam hadiah. Setelah mendapat uang, dia tidak ingin lagi menjadi seorang penjaga keamanan. Dia berencana untuk mengundurkan diri dari perusahaan. Tapi begitu sampai di depan kantor, dia melihat seorang kakek pingsan di tanah. "Dokter Ma, akhirnya kamu datang. Tolong selamatkan kakek saya segera. Dia mungkin salah mengenal saya. Namun, nyawa seseorang lebih penting. Saya memiliki kekuatan ilahi. Saya tidak bisa melihat orang mati begitu saja. Kakek Anda memiliki 3 jalur energi dan 6 meridian. Semuanya sudah tersumbat. Jika tidak segera diobati, mungkin akan berbahaya bagi nyawanya. Dokter Ibu, asalkan Anda menyelamatkan kakek saya siap memberikan apapun kepada Anda. Tenang, biarkan saya melihat. Siapa yang berani menyamar sebagai saya? Saya memang bukan seorang dokter yang hebat, tapi saya melihat bahwa meridian orang tua ini tersumbat. Ada bahaya bagi nyawanya. Perlu diobati segera. Anak muda, berbicara besar, tapi harus siap membayar harganya. Di ranah Yuncheng, dalam hal keahlian medis, belum ada yang berani mempertanyakan otoritas saya. Saya tidak tertarik meragukan otoritas Anda. Saya ingin segera menyembuhkannya. Ini mungkin sulit. Direktur Gao sudah sangat sakit. Persiapkan segalanya. Tunggu sebentar. Biarkan saya mencoba. Jika saya tidak bisa menyembuhkannya, saya akan berlutut dan memberi Anda 3 salam hormat. Tetapi jika saya berhasil menyembuhkannya, maka saya akan meminta maaf dengan hormat kepada Anda. Aku memujamu sebagai guruku. Sekarang, saya hanya memerlukan posisi ketiga. Dia akan bisa bertahan hidup. Anak muda, selama Anda sekarang bertelut dan minta maaf kepada saya, aku tidak peduli denganmu. Menyamar sebagai saya. Sampah, bertelutlah. Siapa yang akan bertelut dan minta maaf? Belum tentu. Lepaskan. Penglihatan terbuka. Apa yang terjadi dengan titik akupresur? Kemampuan penglihatan terhenti. Ternyata ini keajaiban. Ada batasan waktu. Seseorang datang. Bawa penipu ini. Antar dia ke kantor polisi. Lepaskan. Lepaskan. Apa obat yang kamu berikan kepada kakek saya? Anak ini adalah pembunuh. Jangan biarkan dia pergi. Lihatlah. Kakek, Anda sudah bangun. Bagaimana ini mungkin? Hanya dengan 1 pil kecil, semua penyakit tiba-tiba hilang. Bahkan menjadi 10 tahun lebih muda. Mohon maaf atas ketidaktelitian saya. Saya minta maaf jika tadi saya telah menyinggung Anda. Mulai dari sekarang, Anda adalah tuan saya. Boleh saya tahu nama lengkap Anda? Dengarkan baik-baik. Namaku Guo Xichao. Selain itu, saya tidak tertarik untuk menerima murid. Sekarang Anda tahu kesalahan Anda. Cepat pergi, kalian berdua juga. Keluarlah dengan cara merangkak. Ya, benar. Xichao, terima kasih telah menyelamatkan saya. Ambil kartu ini. Dengan kartu ini, semua mobil mewah di Yuncheng. Pilihlah sesuka hatimu. Dengan kartu keanggotaan ini, pemuda itu kemudian pergi ke dealer mobil mewah untuk memilih mobil. Tidak disangka, di sini dia bertemu dengan mantan pacarnya. Kamu adalah Guo Xichao. Saya sudah mendengarnya sejak lama. Sebuah hati yang penuh cinta. Sayang sekali, dia hanyalah sampah. Kamu masih mau membeli mobil? Kamu bahkan tidak bisa melihat dirimu sendiri. Topi di atas kepala ini, bagus atau tidak? Haha, Wang Shao, kamu benar-benar lucu. Datanglah, persiapkan tempat ini untuk saya. Varian tertinggi yang paling mahal dan mewah. Saya ingin mengambil mobil sekarang juga. Ini adalah lelucon terlucu yang pernah saya dengar. Lelucon terbaik. Guo Xichao ingin mengambil mobil.
Masih ingin yang paling mahal? Apakah kepalamu tertutup pintu? Atau sudah terlalu lama menjadi sampah, membuat ilusi? Ambil kartu ini, pergi dan tunjukkan ke manajer kalian. Saya hanya ingin yang paling mahal, tidak boleh kurang sedikit pun. Baik Pak, Tong, kamu suka yang mana? Aku suka yang seharga 2 juta ini. Tunggu dulu, lihatlah sampah ini. Bisakah diambil? Mobil yang lebih mahal dari ini. Jika aku berhasil mengeluarkannya hari ini, hilang begitu saja dari Yuncheng. Selamat pagi, Tuan Guo. Kamu memang pelanggan VIP teratas Yuncheng. Berhak untuk menarik. Bernilai 50 juta di toko. Mobil mewah paling lengkap. Silakan verifikasi sidik jari Anda. Verifikasi gagal. Bagaimana bisa? Apakah itu kakek Gao Feng? Dia menipuku. Aku sudah bilang, sampah tetaplah sampah. Tidak tahu, di tempat sampah yang mana, menemukan kartu rusak. Masih berpikir bisa mengubah nasib. Kamu yang seperti ini, sampah pengecut, tidak akan pernah mendapatkan istri seumur hidup. Aku selalu menjilati Wang Shao setiap hari. Saya tidak ingin melihatmu lagi. Ini benar-benar kacau sekarang. Siapa yang bilang dia tidak punya istri? Itu tadi yang kamu katakan. Dia tidak punya istri. Guo Zichao adalah anjing saya. Saya suka mengatakan apapun yang saya inginkan. Kamu siapa? Berani melindungi sampah ini? Kamu mencari masalah. Kamu akan tahu siapa saya sebentar lagi. Permisi, Tuan Guo ingin ini. Mobil mewah dengan harga 50 juta. Benarkah? Ikuti yang dikatakan oleh Tuan Guo. Paham? Saya adalah tunangan Guo Zichao. Kamu adalah Wang Yu dari grup Wang. Kamu kalah judi berapa juta? Bulan lalu, ayahmu merayu untuk datang ke rumah kami dan berlutut. Memohon kakek saya untuk meminjamkan uang kepadanya. Kamu mengambil uang dari keluarga kami. Bertindak sombong. Apakah kamu memikirkan konsekuensinya? Anda adalah putri besar Gaosan dari grup Gao. Atau aku akan menelepon kakek. Hei, jangan, putri Gao. Saya salah. Jangan pernah memberitahu ayah saya. Kalau ayahku tahu, aku tidak berguna. Tidak mungkin dia hanya penipu. Saya mendengar bahwa orang-orang mengejar Gaosan. Dari sini bisa mengantri sampai keluar kota. Guo Zichao ini sampah. Bagaimana mungkin mengenalnya? Sedikit bicara, grup Gaosi adalah perusahaan paling kuat di Yuncheng. Nasib keluarga kita, semua dipegang olehnya. Itu, Kak Chow, aku salah. Aku tidak seharusnya menyentuh wanitamu. Aku tahu aku salah. Izinkan saya tinggal di Yuncheng lagi mulai sekarang. Melihat kalian berdua, aku mematahkan kakimu. Kalian berdua awasi mereka untukku. Pukul dirimu sendiri. 100 tamparan, jangan pergi. Aku salah. San, tadi kamu bilang, kamu adalah tunanganku, serius. Sekarang kamu tenang kan? Gao-san, sekarang, segera pulang ke rumah. Ibu pasti tahu. Aku menikah diam-diam. Jangan khawatir, sekarang kamu istriku. Aku tidak akan membiarkan siapapun merendahkan. Klik untuk undian. Berikan aku 10 menit. Saya berjanji, malam ini pasti akan memperkenalkan kamu kepada orang tuamu. Saya rela menikahi kamu dengan senang hati, untuk memberikan hadiah yang layak kepada mertua. Pemuda itu pergi ke toko batu permata untuk memilih giok. Dan dia langsung tertarik pada sebuah batu mentah berkualitas. Pemilik toko hendak memotongnya. Namun tiba-tiba muncul Cheng Yaojin. Batu ini, saya menginginkannya. Siapa wanita ini? Mengapa Lin Luofeng datang? Dunia budaya dan hiburan Yuncheng. Putri dari tokoh terkenal Lin Weiye. Kekayaannya mencapai miliaran dan sombong. Bukan orang yang mudah didekati. Nona Lin Luofeng, bagaimana kamu bisa datang? Saya dengar kamu baru datang. Ada banyak barang bagus. Datanglah melihat. Itu sudah menjadi milik saya. Kamu tahu konsep. Saya menawarkan 10 juta, cukupkah? Luofeng, jangan marah. Batu ini tidak bisa dipotong. Dengan harga yang begitu mahal. Anak muda, saya menasihatimu. Berikan batu ini kepada Lin. Kalau tidak, toko kecil saya sudah tidak terjamin lagi. Jangan khawatir, pemilik toko. Punya uang dan kekuasaan, tapi apa gunanya? Sebentar lagi, aku akan membuatnya mengakui. Giok jenis naga. Aku bilang bisa dipertahankan, maka akan dipertahankan. Nyonya akan memenuhi janjinya. Batu ini,
Aku tidak akan membiarkannya, kecuali di dalam ruangan ini. Ada batu yang lebih berharga tersembunyi. Kamu. Batu ini bisa ditukar dengan 1 miliar. Aku memberikan batu itu padamu. Syaratnya adalah membeli batuku. Tidak mungkin kamu. Kamu mengambil batu yang begitu bagus. Ditukar dengan barang jelek ini. Baiklah, itu keputusanmu sendiri untuk menyerah. Kesempatan untuk menjadi kaya mendadak. Jangan salahkan aku. Bos, potong 2 yang ini. Baiklah. Nyonya Lin, mata kamu tajam sekali. Ini adalah jade kualitas terbaik. Sangat berharga. Nyonya berbicara dan melakukannya. Potonglah bagian ini, apapun yang diinginkan Nyonya. Apa yang diinginkan wanita ini? Harga. Dia yang menentukan. Bagaimana mungkin ini? Di dalam ini bisa membuka. Giok jenis naga. Kamu pasti melakukannya dengan sengaja. Kamu tahu segalanya, benar kan? Nyonya Lin hanya bisa mengganggu orang jujur. Berbicara dan melakukannya. Saya menetapkan harga. Batunya untukmu. Kamu ingin berapa banyak uang? 1 miliar. Dan juga. Kamu ini sedang apa sih? Aku hanya ingin potongan kecil ini. Sisanya itu. 2 miliar. Bagus, transaksi berhasil. Ya Tuhan. Luo Feng, apakah kamu gila? Batu ini sebenarnya tidak sebanding dengan harganya. Dan dia memprovokasimu. Kamu tidak menyadarinya ya? Ini keputusan Lin Luo Feng. Keputusan sendiri. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Wanita ini benar-benar tegas. Membelikan pecahan batu ini dengan 2 miliar. Pria ini menarik. Aku suka padanya. 2 miliar ya 2 miliar. Sedang memikirkan apa? Berikan nomor kartumu padaku. Mau pergi kemana? Miliarder, aku akan mengantarmu. Sudahlah, ini tidak stabil. Aku takut, kalung kesayanganku rusak. Kamu lihat kan, pria seperti ini, pasti sudah menikah. Dia sudah punya istri. Jangan terus memikirkannya. Lalu apa? Tidak harus mendapatkannya. Tunggu dan lihat saja. Dia tidak akan bisa melarikan diri dari genggaman tanganku. Dulu aku sudah bilang padamu begitu. Dia tidak mendengarkan. Apa yang terjadi dengan Sanshan? Dari mana datangnya orang biadab itu? Masuk tanpa izin ke rumah orang. Saya akan segera melapor ke polisi. Jangan. Saya Guo Xichao. Saya melihat pintu tidak terkunci. Terlalu khawatir tentang Sanshan. Saya langsung masuk. Maaf. Jangan berteriak-teriak. Saya bukan menantu miskin sepertimu. Ibu, dengarkanlah aku. Saya baru saja pergi membelikan Anda hadiah. Lihatlah. Ini adalah hadiah yang saya belikan untuk Anda, Bibi. Kalung giok senilai 2 miliar. Mohon terimalah. Aduh, adalah Pangeran Li. Mengapa membawa hadiah yang begitu mahal? Ini sangat memalukan. Saya melihat berita tentang seorang pemuda. Baru saja memenangkan 2 miliar dari judi batu. Apakah maksudnya? Orang ini. Itu Anda, Tuan Li. Tentu saja. Dengan pandangan saya. Jangan bicara tentang 2 miliar. Bahkan harta karun yang paling langka. Bisa saya berikan kepada Anda. Tapi, meskipun harta karun yang paling langka. Tidak sebanding dengan Sanshan di rumah kita. Berani menyentuh istriku. Kamu mencari mati. Ma, jangan tertipu olehnya. Kalung senilai 2 miliar ada padaku. Silakan lihat. Aduh, benar-benar persis sama. Hari ini aku yang berkuasa di sini. Kamu sampah. Bawa barang palsumu itu. Pergi sana. Ma, apa yang kamu lakukan? Kamu melemparkan kalung itu. Lalu apa? Barang bekas. Dibeli dengan beberapa dolar di pinggir jalan. Berani menipu aku. Ini adalah kalung senilai 2 miliar.